dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Damai sejahtera dan kasih daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan tuntun hidup kita, Bapak Ibu. Pada hari Senin pagi ini tanggal 23 Oktober 2023, dalam nama Yesus, damai sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Pada hari Senin pagi ini tanggal 23 Oktober 2023, firman Tuhan kita baca dalam kitab Sakarya pasal 4 ayat 1 sampai 14. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan. Hidup ini sebuah tantangan. Hiduplah sebuah perjalanan. Hidup tidak pernah berhenti untuk kita berjuang. Oleh karena itu firman Tuhan katakan tadi, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Untuk itu sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mungkin bekerja, bisnis, pelayanan, apa yang kita kerjakan, mari kita minta hikmat dan pimpinan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Seperti Raja Salomo, saya teringat dalam firman Tuhan pada waktu akan diangkat Tuhan, dilantik menjadi seorang raja bangsa Israel. Salomo tidak meminta kekayaan, tapi dia minta hikmat dan pengertian. Sebab dia tahu tidak mudah, saudara. Hidup ini penuh dengan tantangan. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah yang pertama, melawan penguasa-penguasa yang kedua, ketiga melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, keempat melainkan melawan roh jauh udara, ini iblis, saudara. Maka kita minta, Tuhan pegang hidupku Bapa, Roh Kudus kan tuntun hidupku. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 25, ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya membawa kepada maut. Kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi. Hidup penuh dengan peperangan, saudara. Tapi kita minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya.
Kudus, kudus Tuhan, kuduslah namamu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah namamu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin, haleluya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25 demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh besar, yaitu Roh Kudus, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh itu, Roh Kudus. Peganglah tanganku ya Tuhan. Amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah namamu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah namamu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Amin, haleluya. Sebentar kami pagi ini membaca firman-Mu Bapa, sumber kebenaran. Amin, haleluya. Roh Kudus, bawa aku di dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku dan salahku. Tuhan Yesus, sucikan hidupku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita selalu bersyukur, terima kasih. Kalau Tuhan masih memberikan banyak umur, kita bangun pagi pada Senin pagi ini, tanggal 23 Oktober, makin mendekati tanggal yang terakhir, Bapak Ibu, tanggal 31 Oktober, tinggal 8 hari. Terus kita mendapat kekuatan dari Tuhan, dan kita minta pimpinan Roh Kudus untuk langkah demi langkah. Kita melangkah, jangan sampai melangkah yang salah, tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kalau Roh Kudus bersama kita, karena ikut Yesus ada sebagai bukti kita meresponi, ikuti firman Tuhan. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan.
Bukti nyata, lihat, perang Rusia Ukraina tidak pernah berhenti. Ditambah perang Israel dengan Hamas. Hamas bicara iblis itu, ya, karena Hamas menyerang duluan, iblis selalu menyerang duluan, saudara. Maka dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, lawan si iblis itu, berjaga, sadar kita berjaga, karena dia selalu mengintai kita, saudara. Iblis selalu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa ditelan. Ya, jadi Hamas bayang daripada si iblis itu. Dia selalu merongrong Israel. Demikian iblis, dia selalu merongrong kita. Makin lawan dengan iman yang teguh, kata di ayat yang ke-9. Karena firman Tuhan katakan tadi, saudara, di dalam Efesus pasal Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah roh, besar Roh Kudus. Maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Musuh yang terbesar dalam kehidupan diri kita itu kedagingan kita. Seringkali kita ikutin kemauan daging kita, egois kita, kehendak kita, kemanusiawian kita. Kita itu menonjol dominan. Tapi kita firman Tuhan jangan. Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, jikalau kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi punya Roh Kudus, maka firman Tuhan dengan baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Marilah kita dipimpin Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan, kalau orang dipimpin Roh Kudus kan mengajar kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Roh Kudus kan mengajar kita dan mengingatkan kita untuk kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Berarti mari, manteknya pentingnya saya dipimpin Roh Kudus bersama Bapak Ibu, baca firman Tuhan pagi, malam, nanti malam lagi, tidak ada celah, saudara. Kita ditutup karena hari ada pagi, ada malam, saudara. Pagi itu bekerja dan malam kita istirahat. Tutup itu semua dengan firman Tuhan. Tutup dengan kemuliaan Tuhan. Tutup dengan kasih karunia Tuhan. Roh Kudus akan mengerjakan semuanya. Roh Kudus akan menyertai kita. Karena firman Tuhan katakan nanti kita baca Sakir pasal 4, bukan keperkasaan, bukan kekuatan, tapi dengan roh ya Tuhan. Rohmu ya Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Ya, Sakir pasal 4 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Nah, ini orang Kristen anak Tuhan yang tidur bersama dengan Tuhan, selalu ada malaikat Tuhan yang jaga, saudara. Ya, Tuhan berfirman dalam Mazmur 127 ayat 2, ya, bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada orang dicintanya pada waktu tidur, saudara. Maka pentingnya kita sebelum kita tidur, ya, tadi malam kita sudah baca firman Tuhan. Pagi ini kita sebelum kita beraktivitas, kita diisi dengan firman Tuhan, supaya nanti malam pada waktu tidur kita dijaga lindungi Tuhan. Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi seperti kita bangun pagi ini, dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Percuma kita bangun pagi tanpa doa, itu akan percuma. Kita boleh giat bekerja, tapi di luar Yesus, kerjaan kita ngawur, saudara. Karena kita akui hanya di dalam Dia Yesus. Kita harus akui, saudara. Ya, kalau kita nggak bersama Tuhan, bersama siapa? Bersama setan. Setan penuh dengan kebohongan. Setan itu adalah iblis. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lihat, semua kalau dipimpin oleh iblis berantakan, saudara. Lihat bukti dari Adam dan Hawa, berantakan, putus hubungan dengan Tuhan. Yang tadinya di Taman Eden diusir sama Tuhan karena melanggar firman Allah, karena ikuti dari suara iblis. Hancur. Semua orang ikutin suara iblis, hancur. Ya. Kain bisa bunuh Habel, ya, karena ikutin hati panas suara si iblis. Yudas Iskariot padahal itu dipilih Tuhan, ikutin suara iblis, mengkhianati Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Ya, banyak peristiwa-peristiwa terjadi. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, suami istri bunuh anak, segala macam terjadi. Korupsi terjadi, kacau balau, perang terjadi Rusia lawan Ukraina. Karena hidup ikutin egois, ikuti kedagingan, ikutin suara iblis. Maka firman Tuhan sudah saya katakan tadi malam, peperangan kita bukan melawan darah daging, melainkan pemerintah Lucifer, pemerintahan iblis. Ini sini bukan pemerintah saudara, bukan, tapi pemerintah dalam arti roh, peperangan rohani. Ya, ada penghulu dunia yang jahat ini. Ya, ada roh jadi udara. Ada penguasa, ada 4, saudara. Maka penting kita harus diisi dengan firman Tuhan, supaya firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka pentingnya kita supaya kita seperti Nabi Zakaria, ya. Dia dibangunkan seperti seorang bangun dari tidur. Ada firman Allah, ada malaikat Allah dijaga, lindungi.
Ya, kita minta sama Tuhan biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Ayat yang kedua, maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 coret pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Mimpi-mimpi rohani, saudara. Ya, minta sama Tuhan. Makanya pentingnya Bapak Ibu perlu tidur, supaya tidur pun kalau seandainya Tuhan kasih mimpi penglihatan rohani. 7 bicara sempurna. Pelita dan kita dari pakai Tuhan menjadi pelita. Supaya tujuan dari Tuhan Yesus, supaya kita bangun, kita menjadi pelita, menjadi terang berdampak. Supaya kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, ayat ketiga, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicara aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya itu Tuanku? Maka berbicara malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya, kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Ayat yang ke-6, maka berbicaralah katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku firman Tuhan semesta alam. Amin. Bukan kekuatan kita bisa eksis sampai detik ini. Itu anugerah Tuhan. Oleh itu andalkan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kata firman Tuhan ayat ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dia adalah sumber kehidupan kita, pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Amin. Di luar Tuhan kita gagal. Di luar Tuhan kita kering, saudara. Hancur kita. Waktu mari kita andalkan Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan keperkasaan, melainkan roh Tuhan. Andalkan Tuhan. Siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangan juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa memandang hina dari peristiwa-peristiwa kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjadaba seluruh, yang menjelajah seluruh bumi. Amin. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dalam Mazmur 53 ayat 3 dikatakan, Mazmur 53 ayat 3, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mari pagi ini saya mencari Tuhan. Bersama Bapak Ibu, mari tiap pagi rutin Bapak Ibu dengarkan firman Allah yang saya sampaikan. Termasuk Bapak Ibu mendengarkan firman Allah dari para hamba Tuhan. Lebih bagus utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan memandang dari surga. Dan Tuhan berfirman dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Mari kalau Bapak Ibu sebentar akan bekerja, beraktivitas, bisnis, apapun, mari andalkan Tuhan. Serahkan semua hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya, Tuhan akan memberkati kita. Ayat ke-11, lalu berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ayat 13, ia menjawab aku, tidak kau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. 14 yang terakhir, lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Yang diurapi itu firman Allah dan Roh Kudus. Roh Kudus kan menyertai kita. Kita minta sama Tuhan urapan Roh Tuhan. Dan firman Allah mengajar kita. Karena dalam Yohanes 14 ayat 26. Ini. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan. Tetapi penghibur itu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ini firman Allah dan Roh Kudus akan menyertai kita. Akan menuntun buat setiap langkah kita. Supaya kita tidak melangkah yang salah. Tapi Roh Kudus akan meluruskan kita. Untuk kita melangkah di jalannya Tuhan. Itu firman Allah. Sepadan dengan firman Allah. Selaras dengan firman Tuhan. Hidupmu, hidupku selaras dengan firman Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari ini Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Bukan dengan kekuatan dan keperkasaan, melainkan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kau
mereka tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Roh Kudus pimpin hidup kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dengan kekuatan keperkasaan, tapi dengan Roh Kudus kan menuntun hidup kita, sehingga Bapak Ibu berhasil, rumah tangga kita diberkati, pelayanan diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati, karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan akan angkat kita menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun, karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa kita di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada kita semua diberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.